Tapi Dibedakan. beruntung kalau kita masuk itu kayak beruntung sih menurutku karena ini kan salah satu kampus tertua ya untuk kesehatan masyarakat. Iya. Jadi apa namanya pengajar-pengajarnya masih original gitu ya. Maksudnya yang dulu kesehatan masyarakat di Indonesia tuh masih ada kayak gitu. Nah, semacam kalau di PKIP itu ada Prof. Supijo kan yang udah legend banget kan bukunya selalu dikutip anak-anak gitu kalau mau bikin Betul. kayak buku wajib gitu kan. Benar, benar, Jadi benar. benar ketemu kayak gitu kan. Dan banyak sih itu dosen-dosen yang luar biasa banget gitu kan Betul, menginspirasi benar. baik itu di Benar banget. apa namanya dulunya bukan siapa-siapa gitu kan. Eh, ada yang latar belakangnya guru apa orang tuanya petani gitu kan. Tapi begitu dia sekarang jadi dosen dia ngajar gitu kan banyak inspirasi yang kita dapat gitu kan dari pengajarnya sendiri dari teman-teman kelas gitu kan Betul, dan benar. menariknya kan di sini terjadi apa perkumpulan manusia dari berbagai macam Indonesia kan jadi kita kayak mengenal budaya masing-masing daerah gitu loh. Iya, Kayak benar. Maluku tuh kayak gimana gitu orang Makassar kayak gimana orang Papua kayak gimana yang kita kira omongannya keras gitu kan ada yang orang Papua gitu ya Bang Franklin tahu kan Tahu, tahu. ngomong halus banget tuh lebih halus dari orang Sunda bayangkan orang Sunda tuh udah halus kan cara ngomong gitu kan ini masih lebih halus beliau itu Iya, luar setuju, biasa setuju. Iya, benar. ya, Oh, enam setuju. saudara kan dan kita akan lebih mengenal Indonesia itu dari Hmm. UI. Iya. Oh, dan menurut aku belajar tentang kehidupan juga sih, Bang. Jadi yang aku tarik gitu, sebenarnya ya setiap orang tuh punya kecerdasannya masing-masing gitu. Tapi yang aku dapetin tuh kayak ya bukan hanya pinter aja, tapi itu tuh nggak cukup untuk pinter aja. Iya benar-benar kayak ada emotional question yang kita asah juga di situ kan. Usaha kita gimana, terus treatment kita ke orang tuh kayak gimana. Karena yang aku dapetin, ya mungkin iya yang tadi aku bilang ya kecerdasan tiap orang tuh berbeda-beda. Tapi yang aku dapetin tuh di sana, itu orangnya baik-baik banget, Masya Iya Allah. benar-benar aku belum pernah nemu loh orang jahat di FKM. Iya bener, bener. Heeh. Orangnya tuh, baiknya tuh beneran, maksudnya jadi aku tuh kayak ngaca gitu loh Bang, ya Allah aku masih jauh banget ya gitu. Beliau-beliau tuh luar biasa banget, bukan hanya baik tapi tuh bener-bener care gitu loh, bener-bener Bener care. Beda loh yang baik sama care itu beda ya. Mungkin aku yang masih, kelihatan yang tulus dengan tulus tuh kelihatan iya, dia. tulus dan modus. Di, Astagfirullah. Terus kayak penebalan diksinya luar biasa ya di bagian modus tadi ya. iya, karena ada hmm, Ada story terselubung story kemana tuh? di situ. Hmm. Ada pesan terselubung di situ ya. Ada pesan, ada pesan. Siap siap siap. Jadi emang benar-benar orang yang care gitu. Kayak aku sendiri yang Hmm. aku rasain, kan di lingkungan terkecil aku, yang aku sebutin aku ada bunda ya, bunda Kespro. Beliau itu luar biasa baiknya gitu. Terus peduli sama anak-anaknya, bukan hanya di ibaratnya di mata kuliah aja gitu. Kadang aku juga dicariin jodoh gitu, cuma belum ketemu aja. Ada pesan sponsor nih guys. Tapi satu hal nih yang menurutku menarik untuk diceritain juga ini di sini ya di Apa? podcast kamu. Jadi kalau sebenarnya teman-teman kita itu di kelas gitu ya, kan biasa tuh kalau ada perbedaan pendapat. Dan itu nggak baper-baperan di situ aku Oh iya, sukanya kayak benar, gitu. Kalau benar. berbantah sesuatu yang berdasarkan data, itu nggak baperan di luar kelas gitu. Ya udah kalau udah di dalam kelas ya udah, kalau di luar ya udah biasa lagi temenan temenan lagi nggak kayak kita dulu waktu kuliah S1 kan kalau berbeda pendapat musuhan tuh sampai keluar dimusuhin gitu. Tapi kalau di sini kita benar-benar punya semangat yang sama gitu ya buat belajar gitu. Iya, Karena iya, benar. Ada apa semangat ya? belajar. Betul, betul. Benar, itu sih kuncinya, Bang. Semangat belajar. Jadi kan di situ aku ketemu beberapa orang ya kan yang dia udah lulus S1, aku baru Hmm, brojol lah, hmm, bayangkan. hmm. Dan dia baru kuliah lagi setelah setelah puluhan tahun itu Iya, loh, bayangkan. benar-benar. Tapi dia lulus duluan, itu yang menurut aku kayak gila keren banget ya kan.
bisa Keren banget. gitu. Bener. Dan ini ya, maksudnya yang namanya orang care itu kan bukan cuma perhatian, tapi benar-benar action gitu loh, kayak spend time more gitu. Yang aku dapetin kan kayak model Riva, Nita gitu, terus keluarga besar Kespro lah ya, Stella. Itu ketika ada orang yang mau sempro di apa peminatan kita, itu yang ibaratnya mau ujian lah, entah itu sempro, semhas atau tesis gitu, sidang. Itu yang sidang itu ya udah fokus aja sama dirinya sendiri gitu untuk persiapan materi. Untuk masalah kayak konsumsi kayak gitu, teman-teman yang nyiapin semua. Itu sih yang aku terharu banget gitu loh Bang, pas aku mau sempro itu semua udah dibelanjain, buah terus kue gitu, ibaratnya snack yang buat di dalam lah ya, itu udah diurusin sama. Betul ya berarti ya. Bener-bener sih, bener-bener care-nya itu luar biasa. Yang itu yang membuat hati aku tuh tersentuh. Iya. Tersentuh yang wow. Nggak kayak seorang gitu ya, yang berat hatinya. Yang kayak menyadarkan aku betapa aku tuh masih banyak kurangnya banget gitu. Ya, benar. Itu belajar kehidupan sih aku dapetin di sana, dan aku merasa bersyukur banget. Bener. Jadi kesempatan kita buat kuliah di situ tuh kayak berharga banget ya, kayak. Jadi menurutku sebanding sih dengan apa istilahnya tuh, biaya yang kita keluarkan dengan apa yang kita terima tuh banding menurutku, bener nggak sih? Karena kan lumayan mahal ya. Ya, kita mention aja Bang, nggak apa-apa, biar orang-orang tuh tahu kalau misalkan Magister Kesehatan Masyarakat itu berapa. Iya, kalau kan beda-beda kan beda-beda. Masing-masing jurusan itu kan beda-beda kan. Kalau kamu sendiri angkatan kali Bang, bukan jurusan. Baik angkatan, baik jurusan juga berbeda loh. Oh iya benar-benar, kayak FETP kan dia beda jauh banget. Jauh banget, tau nggak berapa? 20 kan? Aja. Lebih. Iya sih 21,5. Oh, aku 12,5. Sama dong. Nah sekarang yang di bawah kita nih, yang angkatannya Rizka itu dia 13,5 kalau nggak salah. Yang naik 1 juta kan setiap tahun kan? Iya. Pas pertama kali, inget nggak Bang, pertama kali masuk itu berapa sih? Kan itu per semester. Oh iya. Jadi udah termasuk alma mater dan seterusnya. Bener-bener. 21,5 ya, 21.500.000 itu pas pertama masuk. Jadi 21.500.000 itu include biaya semester pertama. Terus semester berikutnya itu 12.500.000 per semester, nggak berubah. Maksudnya di angkatan kita, angkatan 2017 itu 12.500.000. Terus udah sih, kita nggak ada bayar-bayar apa-apa lagi gitu, kecuali bayar wisuda. Udah gitu aja. Terus ini selain EPIT, yang paling mahal kan EPTP ya? FPTP. Sama KARS ya kalau nggak salah, bener nggak sih? Nggak tahu sih aku KARS berapa ya? Iya, nggak tahu. Kayaknya nggak tahu deh. Tapi yang jelas kisarannya itu ya masih segitulah. Iya, mungkin kasarnya ya sekitaran yang kita lah. Yang kita tuh emang 12.500.000 untuk angkatan 2017 gitu. 2017. Dan ini 2020 berarti udah terjadi kenaikan. Iya. Inflasi. Ya gitu deh. Jadi tapi menurut itu tadi sih sebanding dengan apa yang kita dapat, karena satu pengajarnya ya, lagi-lagi pengajarnya, lingkungannya benar pengajarnya terbaik, lingkungannya insya Allah juga terbaik, kemudian fasilitas kampus juga oke banget gitu kan. Banget. Mau apa aja ada. Mau fasilitas olahraga, udah punya semua gitu kan, mau olahraga yang familiar maupun yang nggak familiar gitu. Nggak sih? Dengar waktu kayak di ini football, tahu nggak sih football? Kenapa? Bukan football sepak bola, tapi footballnya Amerika. Oh iya, itu ada. Di mana Bang? Ada klubnya. Di dekat MIPA situ ada lapangannya malah di situ. Oh. Ya, baru tahu kan? Padahal kamu lewat setiap hari loh di kosanmu itu. Kenapa? Kan waktu kamu semester 1 lewat terus tuh dari kosan kamu itu lapangannya. Emang tahu semester 1 aku kosannya di mana? Semester berapa sih waktu yang di kosan di Beji ya? Iya di Beji yang belakang PNJ. Semester berapa tuh? Kayaknya semester 3
semester Gitu. 3, semester 4 mau akhir gitu. Oh iya, kamu kan waktu itu jadi himpas kan? Ya betul betul. Iya itu di Beji. Ini Iya. fasilitas olahraga, Benar. mau fasilitas transportasi juga, mau yang bermotor maupun yang nggak bermotor. Maksudnya ada sepeda juga kan, ada. Sekarang malah lebih canggih lagi skuteran itu. Transjakarta juga masuk sekarang. Bikun juga itu bisa dipakai dan free. Kita mau naik Transjakarta karena dia muter, maksudnya memang di area kampus juga dan itu emang free untuk umum maupun mahasiswa gitu. Dan benar banget mulai dari pengajarnya, jadi pengajar-pengajar kita itu udah kesehatan nasional tertua di Indonesia, kayak pengajar-pengajar kita tuh beliau-beliau yang berkontribusi untuk Indonesia, itu sih kerennya. Model-model Pak Askobat, terus pokoknya yang dari AKK itu kan yang mencanangkan kayak BPJS itu kayak membuat rumusan-rumusan. Iya, terus Prof Askobat itu sering pas aku ingat sih pas aku lagi bantuin buat laporan di Litbangkes itu kan ada materi Prof Askobat juga, tapi Prof Askobat nggak bisa karena lagi dipanggil presiden gitu untuk merencanakan kayak ekonomi kesehatan Indonesia. Karena dia salah satu staf juga di zamannya Pak Soeharto. Kamu lihat nggak sih di bukunya dia ceritain itu soal. Enggak. Sama ini juga sekarang kan Pak Pandu Wiryono. Iya, Pak Pandu aktif banget untuk masalah COVID ini. Ya benar. Jadi benar-benar kontribusi untuk Indonesia banget sih yang aku rasa pengajar-pengajar di FKM itu. Terus Patrice Miko itu penguji aku ngefans banget sama beliau karena beliau baik banget. Beliau ketua departemen epidemiologi kan. Sering juga tuh diundang-undang ke Mata Najwa, kemudian pokoknya kalau ada isu-isu tentang epidemiologi gitu, beliau suka diundang karena beliau kan ketua departemen epidemiologi FKM UI kan, itu. Terus juga pokoknya banyak banget sih kalau di-mention gitu pengajar-pengajar kita yang emang itu berkontribusi untuk Indonesia. Jadi kita tuh kayak bener-bener Indonesia tuh deket banget sama kita gitu, dari namanya aja Universitas Indonesia, dan ya aku cinta sama Indonesia, jadi aku merasa kayak lebih dekat. Waduh. Kayak gitu. Tapi bener menurut kayak UI itu kayak semacam laboratoriumnya Indonesia, maksudnya kayak apa yang terjadi di UI itu yang diharapkan terjadi di Indonesia. Aku tuh berharapnya kayak gitu loh, karena di UI itu udah bener-bener satu ya, masalah informasi itu terbuka, transparan, mudah diakses gitu kan. Aku tuh pengen banget ngelihat apa yang terjadi di UI itu terjadi di Indonesia. Karena kemudahan yang kita terima gitu kan, dan benar-benar kayak ya sebanding sih menurutku tadi, kayak keadilan itu tuh ada di sana itu gitu kan. Kalau kita nggak puas dengan fasilitas kampus atau apa, kita tinggal komplain, besoknya udah diperbaiki kayak gitu. Dan yang aku suka juga itu ada CDC kan, Center Development Career. Itu juga penting sih menurut aku. Jadi kita gimana kita mengasah soft skill kita, itu kita punya tempat gitu. Terus juga perpustakaan itu kan selalu mengadakan pelatihan dan itu gratis, dan kita tuh dapat makan juga, dapat snack gitu-gitu, dapat pokoknya merchandise gitu-gitu deh, emang banyak banget bagi kita dapetin. Kamu salah satu koleksinya nih. Tapi aku kebuka banget pikiran aku ya. Benar. Karena kan kalau di pikiran kita perusahaan tuh ya cukup, kalau kita pinjam buku ya udah kayak gitu aja kan, pikiran kita tuh kayak gitu tuh. Di sini gitu kan ngelihat ngelihat gimana perusahaan itu sangat luar biasa sekali kan, maksudnya kayak dia mengambil peran untuk pelatihan gitu kan, pelatihan citasi, kemudian juga kadang-kadang ngebahas tentang isu apa kayak gitu. Iya, betul banget gitu. Jadi bukan pasif, perusahaannya malah aktif kayak gitu. Dan betul juga nyaman banget, cozy banget sih. Jadi semester akhir salah satu tempat favorit itu ya perusahaan, karena nggak ngebosenin bener. Terus ya tapi aku sih orangnya ada aja bosennya.
Tapi dijamin sih kamu kalau ada kita nggak bakalan bosan. banyak Iya. banyak daripada belajarnya. Ya aku akuin kok kalau ada kalian aku betah banget 1 harian full di perpustakaan. Tapi kalau nggak ada kalian aku nggak betah. Serius, aku akuin. Beneran. Aku nggak betah lama-lama kalau Kamu mah di sendiri. servis doang. Karena jadi kita tuh sering, nggak sering sih, belajar. Jadi karena mungkin ada satu tujuan yang kita sama gitu pada kala itu, jadi kita suka belajar bareng. Dan tempatnya itu di perpustakaan, jadi rame-rame gitu kita belajar. Dan enaknya belajar bareng itu kayak ada refreshing gitu kan yang buat aku ketawa. Benar-benar. Terus lagi mumet dikit kan bisa jalan ke depan, iya. ada danau gitu ya kan. Aku suka tuh, aduh aku kangen banget. Terus juga kalau belajar bareng itu kita kayak banyak metode untuk belajar. Yang misalkan pertama kita ngajain soal, kemudian kita bahas bareng-bareng, terus saling ngajarin, terus diskusi. Jadi kayak lebih variatif gitu. Dan aku kan orang yang butuh variasi gitu dalam melakukan segala hal. Dan aku suka gitu kalau bareng-bareng itu lebih bervariasi aja suasananya, terus juga cara belajarnya gitu. Yang aku tapi tuh kan memang benar sih. Kenapa? Kalau kita tuh belajar itu semakin banyak indera yang dilibatkan, Oh semakin iya cepat ya. kita mau. Benar. Benar. Dan percaya nggak percaya, misalkan aku jam 6 tuh kadang udah berangkat, basecamp aku di Iya. depan. Percaya sih, soalnya kamu udah berapa kali post itu di grup. Iya, jadi kan kita punya grup gitu. Jadi aku tuh suka woro-woro gitu kalau aku udah di perpustakaan. Jadi kayak ya udah sini gitu loh. Maksud aku tuh kayak gitu sih. Aku udah dateng loh. Kita udah masih sarungan loh, man. Baru pulang ke masjid. Iya, jadi pakai sarung. Ada orang yang datang di depan perpustakaan. Sampai abang-abang parkirnya kaget. Ini siapa? Kata Mbak pagi-pagi. Iya, bener. Kadang belum buka itu parkiran, Bang. Jadi aku kadang pernah juga parkir di rektorat karena belum buka perpustakaannya. Karena itu seger banget sih udaranya di depan perpustakaan itu, danau, pohon-pohon. Terus aku suka dengar kicauan-kicauan burung, jadi kayak natural banget gitu loh. Dan aku bisa pulang dari perpustakaan itu bisa abis maghrib atau nggak abis isya. Belajar bareng-bareng sama ya mereka-mereka gitu. Iya. Betul. Itu sebetah itu aku. Bahkan kalau kata Riva, kalau misalkan nih 24 jam, kita tuh ke kosan cuma mandi sama ganti baju aja, kata dia gitu. Jadi kosan tuh tempat bener-bener ini ya, cuma tempat transit doang ya. Jadi kayaknya rumah pertama kita tuh emang kampus gitu. Karena kita nyaman banget sih, ya susah ya kalau udah nyaman. Terus maaf ya, ini teman-teman kita suka ketawa karena emang pembawaan kita tuh suka ya isi going aja gitu loh, nggak mau serius-serius. Udah lama nggak ngobrol juga kan, jadinya kan. Sekali yang ngobrol panjang. Iya, karena setelah kita pulang di daerah masing-masing, aku ada di Cilegon dan Babang ada di Palembang. Bisa saya halo orang Palembang, itu Babang asli Palembang. Tepatnya di Oki ya Bang ya? Itu kabupatennya, kalau kecamatannya di Padamaran. Oh iya, Padamaran. Orang Padamaran bisa nanti hubungi Babang Amin. Dia terkenal kok di Padamaran. Orang Padamaran jarang loh masuk UI. Iya ya. Makanya sekarang harus menebarkan. Oh iya, itu harus. Itu kan termasuk termasuk tanggung jawab moral kalau menurut aku Bang. Ketika kita udah ada di suatu titik, kita tuh harus bisa narik yang lain juga gitu untuk menjadi yang minimal setitik dengan kita atau bahkan kita mainkannya lebih daripada kita gitu.